Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ya Rabbana ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakati fajma'na yawmal qiyamati fil jannati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiral dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub barakatil habibul mahbub urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, para perindu baginda Nabi. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah kasih sayang Allah. Nabi Muhammad adalah kasih sayang Allah untuk kita. Nabi Muhammad adalah kasih sayang Allah untuk semesta. Dengan Nabi Muhammad itulah tampak kasih sayang Allah. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin untuk semua. Semua merasakan rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda bertemu, kalau anda melihat gerombolan orang-orang yang bermaksiat, anda bisa melihat Nabi di tengah-tengah mereka. Nabi di tengah-tengah mereka menyeru, ayo tobat, ayo tobat. Jika anda melihat gerombolan orang-orang fakir, anda melihat baginda Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka memberikan kabar gembira bahwasanya di sana nanti ada orang kaya yang akan menolongmu. Dan di saat anda melihat kumpulan orang-orang kaya, Nabi Muhammad mengajak mereka, hei orang kaya, masuklah surga dengan berderma. Jika engkau melihat orang sakit, Nabi Muhammad memberikan kabar gembira, jika engkau sabar engkau mendapatkan surga. Dan jika jika anda melihat orang-orang yang diberi karunia, maka anda melihat Nabi Muhammad bersama mereka menyeru, bersyukurlah atas karunia-karunia Allah. Itulah baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih sayang untuk semuanya. Bahkan di saat anda melihat orang-orang yang berbuat zalim kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang memanjatkan doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat begitu karena belum tahu. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita, lebih sayang daripada kita terhadap diri kita sendiri. Nabi Muhammad di saat mendengar berita maksiat kita, Nabi Muhammad menangis. Akan tapi kadang kita di saat bermaksiat kita masih tertawa. Inilah kita yang tidak kenal Nabi, kita tidak tahu Nabi, kita tidak mengerti kasih sayang Nabi. Maka malam ini ayo kita sambung hati dengan Nabi, kita memahami kasih sayang Nabi kepada kita, kita mengerti kasih sayang Nabi kepada kita. Apa yang dirindukan Nabi untuk kita? Nabi merindukan kita semuanya selamat. Siapa? Anda semuanya selamat tanpa terkecuali. Itu yang dirindukan Nabi. Semua yang berkumpul di tempat ini, ayo sadar, itulah seruan Nabi yang sangat sayang dan kasih kepada kita. Nabi menginginkan kita selamat. Maka kami seru kepada semua, wahai hamba-hamba yang saat ini kumpul di tempat ini, yang saat ini menyaksikan acara ini, dengar panggilan kekasihmu Nabi Muhammad, dengar panggilan kekasihmu Nabi Muhammad untuk menuju surga melalui Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila mahfiratin min rabbikum, bergegaslah menuju surga. Yang menyuarakan itu Nabi, yang menyampaikan pesan itu Nabi, dan Nabi pertama orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengajak kita untuk menyambut seruan Allah. Mari kita menuju pengampunan Allah, mari kita menuju surga Allah. Malam ini semua dari kita tanpa terkecuali. Hei anda, siapa anda? Sadari diri anda siapa? Lihat kasih sayang Nabi. Jika anda adalah orang-orang yang kaya, maka ketahuilah kekasihmu Nabi Muhammad menantimu, hai orang kaya.
Nabi Muhammad menantimu agar engkau masuk surga cepat dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari kekayaan. Jangan biarkan kekayaan begitu saja hilang, atau anda pergi tanpa membawa kekayaan anda menuju menghadap kepada Allah tanpa kekayaan. Lihat kasih sayang kekasihmu Nabi Muhammad mengajarimu agar berderma, agar bersedekah, agar mengabadikan kekayaan yang kau cari selama ini dengan jerih payah, dengan meres keringat, dengan banting tulang. Sadarlah hai orang kaya, ketahuilah kekasihmu Nabi Muhammad menantimu dengan kekayaanmu. Dan wahai para pejabat, jabatanmu sementara yang mendengar suara ini, kami prasangka baik mereka adalah pejabat ahli surga. Bukan segera di dunia mereka punya jabatan, tapi akan berlangsung terus berkesinambungan jabatan sampai masuk surga. Dia punya jabatan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan jabatanmu yang sementara di dunia untuk yang abadi, hai hamba Allah. Itulah seruan kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai punya jabatan ternyata berbuat banyak salah dan dosa sehingga jabatan justru menjerumuskan ke dalam neraka. Ingat wahai hamba Allah, siapapun yang mendengar suara ini, jika anda punya jabatan, itu sesungguhnya karunia Allah. Yang karunia Allah, dan ada pesannya. Pesannya adalah masuklah surga dengan jabatanmu. Masuklah surga dengan jabatanmu. Maka dengar seruan kemuliaan ini. Siapa lagi? Anda yang bermaksiat. Anda yang bermaksiat wahai hamba Allah. Jika yang terakhir ini adalah tidak usah jauh-jauh, kita semuanya. Kita semuanya yang bermaksiat, semua dari kita bermaksiat. Yang bermaksiat, sadari kekasihmu Nabi Muhammad menyeru untuk taubat. Kekasihmu Nabi Muhammad menyeru untuk kembali. Kekasihmu Nabi Muhammad mengajak kita untuk menuju pengampunan Allah. Nabi Muhammad penuh kasih, setiap malam menangis, memohon kepada Allah untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk kejayaan kita nanti di akhirat. Itulah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak dosa, sadari dulu kalau kita berdosa. Kalau anda berdosa, sadari dulu. Ketahuilah bahwasanya dosa itu penghalang antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa menjadi sebab kita jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang menjadikan kita susah menyeberang siratal mustaqim. Dosa yang menjadikan kita susah di alam barzah. Dosa yang menjadikan kita kerepotan di saat di padang mahsyar. Maka malam ini, ayo kita sadari dosa kita, hai hamba Allah. Kekasih kita Nabi Muhammad mengingatkan, memberitahu bahasanya Allah Maha Kasih dan Allah Maha Pengampun. Maka jangan sembunyikan di hadapan Allah tentang dosa-dosa itu. Cukup kita mengakui, cukup kita menyadari dosa yang pernah kita lakukan. Apapun dosa itu, sebesar apapun dosa itu, sadari dan sadari Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa itu. Jangan menunda esok hari, hai hamba Allah. Inilah saat indah kita untuk menuju kepada Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad mengajari untuk kembali. Nabi Muhammad tidak pernah berdosa dan tidak berdosa, tapi memberikan contoh kepada kita. Beliau beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat satu majlis 70 kali istighfar. Tidak pernah berdosa tapi banyak istighfar seperti orang kebanyakan dosa. Tapi kita yang banyak dosa jarang istighfar seperti orang yang tidak punya dosa. Ini problem kita, hai hamba Allah. Malam ini ayo kita menyadari kesalahan kita, semua dari kita. Sadari, tidak usah nengok dosanya orang lain, dosaku masing-masing. Yang berdagang punya dosa, dosanya berdagang. Yang petani punya dosa. Ya siapapun dari kita, yang punya mata punya dosa mata, yang punya telinga punya dosa telinga. Kita semua punya dosa, enggak usah nengok dosanya orang lain, akan tapi lihat, tengok dosa kita sendiri. Tadi ayat yang dibaca, termasuk di antara orang yang ahli surga ternyata pendosa. Termasuk penghuni surga adalah pendosa. Pendosa yang bagaimana?
Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka orang-orang yang pernah melakukan kekejian, melakukan dosa, segera ingat kepada Allah, ingat Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Khususnya ini yang saat ini Masya Allah, yang disebabkan karena mata, sadari dari yang kita lihat di jalan-jalan tadi, Habibana Al-Habib Bakar mengingatkan tentang dosa-dosa. Masya Allah, sudah sangat cukup sebetulnya untuk itu. Aurat menjadikan sebab kita tidak bisa melihat baginda Nabi, menjadi sebab kita tidak bisa ketemu baginda Nabi. Akan kami perjelas lagi maknanya kesadaran kita bahwasanya ada dosa yang gara-gara mata ini. Yang tidak punya mata aman, yang diciptakan Allah nggak punya mata aman di hari ini. Godaan dosa hari ini melalui mata. Mata yang melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, baik di alam nyata atau di dunia maya. Ingat kepada Allah, hai hamba Allah, Tuhanmu selalu melihatmu. Allah melihat kita biarpun di kamar yang sudah kita kunci dengan kunci yang kuat. Allah Maha tahu apa yang kita lihat di sana. Kita perlu jujur. Kita perlu jujur kalau kita ingin merapat dan mendekat kepada baginda Nabi Muhammad. Hai hamba Allah, jangan menyerah. Sejelek apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, ingat Allah menanti kita. Allah menanti kita memohon ampun kepadanya. Maka ayo bergegas. Yang penting hari ini kita ikrar, kita sadari, awas dosa-dosa mata kita. Dosa mata yang kita lihat dengan mata yang membangkitkan syahwat. Membangkitkan syahwat memang sesaat, kemudian syahwat hilang. Akan tapi menancapnya kenangan di pikiran dan di hati kita, itu menjadikan kita rusak. Sehingga syahwat kita cari-cari. Sehingga melihat orang yang seharusnya kita tidak syahwat menjadi syahwat. Kita dengar berita, ada perzinahan terjadi. Bahkan terjadi dengan sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi. Yaitu dengan mahramnya, dengan anak, dengan ibu, dengan ayah, semuanya gara-gara pandangan yang kotor. Maka jangan main-main urusan pandangan, hai hamba Allah. Apa yang Anda lihat selama ini, ingat, gantilah dengan memandang Al-Quran. Gantilah dengan baca tulisan-tulisan yang bermanfaat. Pastikan kalau itu membahayakan, yakini kalau itu membahayakan. Anda harus yakin, itu membahayakan tontonan-tontonan yang membangkitkan syahwat itu. Hari ini mengerikan, begitu mudahnya orang mendapatkan yang demikian itu. Akan tapi ketahuilah, jika Allah menjaga Anda, tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Jika Allah melindungi Anda, tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Akan tapi jika Allah membiarkan hambanya dalam kehinaan, maka begitu mudahnya menyaksikan yang demikian itu. Ada orang yang melihat gak bisa-bisa bermacam-macam sebab. Akan tapi ketahuilah, jika Anda termasuk golongan yang dimudahkan untuk melihat yang haram, maka banyak istighfar, ngadep kepada Allah. Jangan-jangan telah dipilih untuk menjadi hamba yang hina dan sengsara. Ingat, siapapun Anda, jika ingin melakukan kemaksiatan kok gampang banget, maka khawatir jangan-jangan Allah tidak cinta kepada kita. Ingat itu semuanya. Yang biasa mengakses gambar-gambar yang tidak pantas, ingat kepada Allah segera. Malam ini kita jadikan malam merenung untuk menyadari itu semua, untuk kita kembali kepada Allah. Maksiat, sudahlah, pokoknya sebesar apapun dosa Anda, ingat Allah menanti. Allah menanti, fahami makna ini. Allah menanti, Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau Anda sombong kepada Allah, sering-seringlah mendengar seruan seperti ini. Sering-seringlah mendengar seruan yang menjadikan kita menyesal. Karena hati ini perlu diasah. Hati perlu diasah. Hati perlu terus disirami, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Hati itu laksana bunga, jika kau tinggal, biarkan begitu saja tanpa siraman, 3 hari bunga itu akan layu. Begitu juga hati yang tidak pernah dengar ajakan-ajakan tobat, 3 hari menjadi hati yang keras sehingga tidak rindu untuk tobat. Kita perlu mendengar seruan semacam ini setiap saat, sesering mungkin, agar hadir renungan yang dalam akan dosa kita. Hai hamba Allah, ingat, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah.
takut tidak bertemu dengan baginda Nabi, takut tidak masuk surga Allah. Ingat semua yang punya dosa, dengan siapapun anda melakukan dosa, dosa ini dosa zina, muqaddimah zina, hati-hati, takutlah. Pintu halal mudah dibuka kalau kita mau, akan tapi kadang manusia yang memang manusia terhinakan, biarpun pintu halal dibuka, dia mengambil yang haram. Dia mengambil yang haram karena biasa nuruti hawa nafsu, menuruti syahwatnya, hawa nafsunya. Maka dari itu kami seru saat ini juga, siapapun yang punya pengalaman buruk, kehinaan di masa lalu, yang lalu biar berlalu. Kita menuju masa depan yang bersih. Maka akan tetapi semuanya harus kita mulai dari semangat kita menjaga mata kita. Mata, tolong jaga mata, hai hamba Allah. Jaga mata anak-anak kita. Mata yang akan masuk ke hati dari pandangan, akan dicerna oleh pikiran, akan direkam oleh pikiran kita, kemudian ditancapkan di hati. Bahkan seandainya itu pasangan suami istri, jangan biasa nonton yang demikian itu. Karena apa? Karena itu mengajari pasangan untuk melihat sesuatu yang tidak ada pada pasangannya, sehingga diam-diam katanya orang pakai kopiah putih mungkin kelihatannya ahli sujud, ternyata merindukan yang haram. Karena apa? Dia tidak puas dengan yang halal karena pandangannya yang rusak. Hati-hati. Maka malam ini adalah malam kasih sayang yang sesungguhnya untuk kita. Ayo berpikir, jaga mata anda, jaga mata anda. Kalau ternyata seruan hawa nafsu teramat kuat, maka seruan zikir anda pun harus kuat. Sebut nama Allah, istighfar, membaca salawat yang banyak. Salawat kepada Nabi juga menyejukkan hati. Salawat kepada Nabi juga menjadikan hati menjadi tenang di saat bergolaknya syahwat, di saat bergolaknya pikiran-pikiran yang kotor, di saat kuatnya keinginan melakukan kehinaan. Ingat bagi Nabi banyak salawat. Maka dari itu, seperti yang diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, tidak cukup kadang orang untuk menundukkan hawa nafsu dengan akal, akan tapi dengan berzikir. Memang akal perlu untuk memahamkan hawa nafsu diri kita agar kita tidak nuruti hawa nafsu. Tidak cukup dengan akal. Bahkan suatu ketika ada seorang yang dia punya syahwat sangat berat, sangat kuat, sehingga sering kepleset dalam zina, ngadu kepada baginda Nabi tentang berzinaan. Nabi memahamkan kepadanya tentang zina yang hina. Wahai fulan, kamu punya saudara perempuan? Iya. Apakah kau punya ibu? Iya Rasulullah. Apakah kau punya anak perempuan? Iya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang, atau anakmu dizinai, atau adik perempuanmu dizinai? Laki-laki yang biasa berzina diajak berpikir dengan akalnya, diajak berpikir dengan akalnya oleh Nabi, nggak bisa nerima. Tidak ya Rasulullah, aku tidak terima kalau ada yang menzinai ibuku. Aku tidak terima jika ada yang menzinai anak perempuanku. Aku tidak terima jika ada yang menzinai saudariku. Nabi kemudian berkata, sama, jika engkau berzina kepada seseorang, maka ketahuilah, yang kau zinai itu kalau bukan ibunya seseorang, maka dia anaknya seseorang atau saudarinya seseorang. Tentu ada yang marah di sana. Dia diam sejenak karena dia faham dengan akalnya. Dia faham sejenak, dia diam sejenak karena dia faham dengan akalnya. Cuman setelah diam sejenak, dia mengangkat kepala dan berkata, ya Rasulullah, tapi aku susah meninggalkan itu ya Rasulullah. Menunjukkan akal tidak cukup. Akal tidak cukup. Kemudian baginda Nabi melihat orang ini dengan penuh kasih dan sayang. Kasihan, sudah difahamkan dengan akalnya tetapi belum bisa faham. Maka kemudian setelah itu Nabi menarik tangannya, mendekatkan orang tersebut kepada baginda Nabi. Kemudian Nabi menyentuh tangan beliau, menyentuh dada lelaki tersebut. Dan di saat disentuh dadanya oleh baginda Nabi, pandangannya bertemu dengan pandangan sejuk baginda Nabi. Tanpa disadari, tiba-tiba laki-laki itu menitikkan air mata, kemudian berkata, ya Rasulullah, mulai saat ini aku tidak akan mau melakukan lagi Rasulullah. Apa bedanya? Bedanya yang pertama, dia belum sambung benar-benar dengan baginda Nabi. Ternyata yang kedua, di saat disentuh dadanya oleh Rasulullah, di saat dadanya disentuh baginda Nabi, pandangannya ketemu pandangan baginda Nabi. Kemudian setelah itu rasa ingin bermaksiat hilang seketika. Itulah baginda Nabi. Mungkin ada yang berkata saat ini, enak sekali waktu itu ya, di saat bergolak syahwat, cukup datang kepada Nabi, disentuh dadanya, kemudian beres urusannya.
Tapi sekarang sudah tidak ada Nabi, bagaimana aku bisa disentuh dadaku oleh Nabi? Mungkin ada orang yang berkata begitu. Maka jawabannya sederhana. Permasalahannya adalah ini. Pertanyaanmu itu adalah masalah. Merasa bahwasanya dirimu tidak pernah disentuh dadamu oleh Nabi itu masalah. Hendaknya setiap saat kita merasa Nabi ada di dada kita, bukan sekedar menyentuh hati kita, menyentuh dada kita. Hendaknya Nabi selalu ada di hati kita. Itulah yang menghalangi kita bermaksiat. Dekat dengan Rasulullah, Nabi di hati, kita sebut nama baginda Nabi, berselawat kepada baginda Nabi yang khusyuk, yang serius. Ingat baginda Nabi, baginda Nabi, baginda Nabi. Baca selawat yang khusyuk. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. Seganas apapun syahwat anda, syahwat kita, kalau kita memperbanyak selawat yang khusyuk, kemudian kuatkan kerinduan anda untuk bertemu dengan Nabi, maka akan reda itu syahwat. Kemudian juga merasa malulah anda jika anda melihat pemandangan seperti itu. Hari ini rusaknya orang, lihat perzinahan terjadi di mana-mana, mengerikan. Anak kecil, orang tua, bahkan yaitu tadi, kadang dengan orang yang tidak boleh, dengan mahram, kakak dengan adik, dan seterusnya. Sampai seorang anak lihat ibunya syahwat, ibu lihat anaknya syahwat. Ini semua adalah iblis yang membisikkan di hatinya, karena pandangan yang kotor. Maka kami suruh malam ini adalah malam kita waspada tentang pandangan kita. Mata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang beriman, katakan wahai Muhammad kepada orang beriman ahli surga, perindu Nabi yang bakal lihat Nabi, agar mereka menutup mata mereka, menjaga mata. Tolong jangan dengar fatwa picisan yang merusak itu, yang mengatakan enggak apa-apa nonton film begitu untuk suami istri. Ustaz, kalau anda punya hobi nonton film kotor, jangan difatwakan kepada yang lainnya. Anda merusak halus tanpa anda sadari. Tidak boleh, karena itu merusak. Tanya pakarnya, pakar psikolog, semuanya bakal ngerti itu akan rusak. Orang kalau sudah kecanduan itu nggak akan tidur, bisa nonton sesuatu yang nggak jelas, dan akan tersiksa dia. Maka waspada wahai anak-anakku semuanya, takutlah jika ada di antara kita mungkin handphone sudah sangat dekat dengan kita. Kalau melewati sesuatu yang membangkitkan saat, segera hapus dan istighfar, minta ampun kepada Allah dan baca salat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak berlarut-larut kita terus nancep di hati kita, nancep di pikiran kita, sehingga punya pikiran kotor, punya hati kotor, punya pikiran porno, hati porno, semuanya lihat, naudzubillah, sehingga lihat urusan dengan pasangan tidak indah lagi. Mengerikan. Ayo kita merenung, siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan, ayo kembali kepada Allah. Malam ini kita mohon kepada Allah, mari kita semuanya koreksi diri kita sendiri, urusan syahwat, hati-hati. Hati-hati biarpun yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah, naudzubillah, yang belum punya yang halal, yang punya halal pun kadang naudzubillah. Karena kalau sudah urusan dengan iblis, yang haram kadang terasa lebih menarik bagi bagundal iblis itu. Maka ayo semuanya menyadari ini semuanya. Waspada, tahun ini adalah tahun waspada tentang mata. Sebab kalau kita melihat berita tentang kehinaan di mana-mana, urusan zina, dan ketahuilah yang bisa melakukan zina adalah orang hina. Akan tapi ketahuilah siapapun yang telah terhinakan dengan zina, bersihkan diri anda dengan tobat. Biarpun zina itu hina, akan tapi kalau seorang itu tobat, Allah akan menerima tobat itu. Enggak gampang lo melakukan zina. Tidak gampang melakukan zina, kecuali memang orang nasib terendahkan. Seorang wanita, sebuah kisah, seorang wanita yang bernama Hindun. Hindun adalah wanita yang waktu itu sangat memusuhi Nabi, benci kepada Nabi, sampai membuat sayembara siapa yang bisa membunuh orang dekat dengan Nabi waktu itu adalah Sayyidina Hamzah. Siapa yang bisa membunuh Hamzah atau bahkan bunuh Nabi Muhammad, dia akan dibebaskan. Kalau dia seorang budak akan dimerdekakan. Dia membuat sayembara dengan hadiah yang sangat besar karena bencinya dengan baginda Nabi dan bencinya dengan keluarga baginda Nabi. Kemudian saat itu berhasillah seorang muda yang bernama Wahsy membawa tombaknya, lalu dilemparkan tombak kepada Sayyidina Hamzah, dan kenalah Sayyidina Hamzah waktu itu sekaligus mendapat gelar Sayyidus Syuhada saat itu juga. Sayyidina Hamzah, kemudian di saat itu Hindun yang dengan kebenciannya dengan Nabi kemudian mendekati Sayyidina Hamzah, dibelah dadanya, diambil hatinya dan digigit menunjukkan kebenciannya kepada Rasulullah dan senangnya telah membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian setelah itu apa? Hidayah Allah berikan setelah lama beberapa tahun kemudian
Allah memberikan hidayah kepada Hindun Akilatul Akbat. Gelarnya Hindun Akilatul Akbat, orang yang makan hati. Makan hati Sayyidina Hamzah. Lihat, setelah itu tobat Sayyidina Hindun, masuk Islam, datang kepada Nabi. Oleh Nabi diajak berbaiat. Wahai wanita, dia membawa wanita yang tobat bersamanya. Wahai wanita, berbaiatlah, kau berjanjilah kalian semuanya. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk beriman kepada Allah. Ya, aku beriman kepada Allah. Apalagi ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Baik Rasulullah, kami berjanji untuk tidak minum minuman keras. Berjanjilah kalian untuk, diajak berjanji untuk tidak melakukan kehinaan, keharaman. Apalagi Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat diajak berjanji untuk tidak berzina, lihat, wanita yang masa lalunya adalah dengan kebencian dengan Nabi, dengan kekafiran sekalipun, ternyata Sayyidatuna Hindun waktu itu berkata begini, ya Rasulullah. Tidak mengatakan iya langsung, diajak berbaiat, berjanji untuk tidak berzina, tidak mengatakan baik ya Rasulullah, kami tidak zina. Tidak, beliau tidak mengatakan begitu, tapi beliau berkata begini, ya Rasulullah, ataznil khurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami melakukan zina kok sampai kami harus berjanji untuk tidak berzina? Padahal dia petualangannya dalam kekafirannya. Tapi ternyata biarpun beliau dalam keadaan kafir waktu itu, ternyata zina pun tidak didekati. Karena zina adalah kehinaan. Zina adalah rendah. Bagaimana hal yang sangat khusus akan diberikan kepada siapa saja. Na'udzubillah. Maka Sayyidina Hindun adalah, biarpun semula adalah orang kafir, di saat dalam kekafiran pun tidak mengobrol syahwatnya. Itu orang kafir. Waktu dalam keadaan kafir. Karena zina adalah betul-betul hina. Ketahuilah kalau ada orang ini, Sayyidina Hindun. Kemudian masuk Islam. Selesai kasusnya. Kemudian kasus perzinaan. Kalau orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Seorang cucu masih bangga kalau punya kakek mu'allaf, punya nenek mu'allaf. Akan tapi seorang cucu kalau mendengar ibunya atau neneknya pezina, dia akan malu sepanjang waktu. Maka aib zina akan nempel di jidatnya, di jidat sanak kerabat dan saudaranya. Maka dari itu hati-hatilah. Ayo menghindar dari itu semua. Takutlah kepada Allah. Siapapun yang bergolak syahwatnya, ayo mendekat kepada baginda Nabi. Banyak zikir, banyak baca salat Rasulullah, dan jaga mata anda, jaga mata anda, jaga mata anda. Mari kita mohon kepada Allah malam hari ini. Adalah malam kita menahan hawa nafsu. Di saat mungkin ada orang saat ini mengumbar hawa nafsunya, kita berusaha untuk menahan, untuk memerangi hawa nafsu kita. Semoga kita sukses. Mari kita menengadahkan tangan. Maka kita mohon kepada Allah. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah, karena kami merindukan kasih sayang-Mu. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami yang datang ke tempat ini, dan berikan kasih sayang-Mu kepada siapapun yang ada di kiri kanan tempat ini. Siapapun mereka ya Allah, berikan kasih sayang-Mu. Jika mereka orang datang ke tempat ini dengan niat baik, maka berikan pahala. Jika ada di antara mereka yang datang ke tempat ini atau ke kiri kanan tempat ini dengan niat yang tidak baik ya Allah, maka kami mohon ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, dengan taubat yang Kau berikan kepada mereka. Berikan kesadaran ya Allah, sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Mereka yang berjalan-jalan di jalan itu ya Allah, yang naik sepeda motor, naik mobil, jalan kaki, mereka itu adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Siapapun mereka, kami rindu mereka. Kau beri kasih sayang ya Allah. Kami rindu Kau berikan kepada mereka kasih sayang-Mu ya Allah. Tidak hanya yang ada di tempat ini, tidak hanya yang duduk khusyuk di tempat ini, kami mohon ya Allah, berkat perkumpulan mulia ini, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka itu umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang di jalan-jalan, yang di tempat yang jauh sana ya Allah. Kami mohon jika ada di antara mereka hamba-Mu yang saat ini sudah berniat untuk melakukan kehinaan dan kemaksiatan, kami mohon berkat majelis mulia ini, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ubah niatnya dari niat buruk menjadi niat yang baik ya Allah. Mereka ya Allah yang datang ke tempat itu ya Allah untuk melakukan kehinaan, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan sholat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli sholat.
Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka adalah hamba-Mu yang sering ya Allah menyakiti sesama, kami mohon berikan kesadaran dan jadikan setelah ini mereka punya kasih sayang kepada sesama. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada hamba-hamba-Mu yang lebih berbangga kepada kemaksiatan, berbangga kepada syiar-syiar yang tidak baik, maka kami mohon malam ini berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Jadikan kekaguman mereka, kebanggaan mereka adalah syiar-syiar agama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, siapapun dari mereka ya Allah, jika mereka sering minum-minum keras ya Allah, maka kami mohon berkat perkumpulan mulia ini, hentikan dari kebiasaan jelek itu ya Allah, ganti dengan amal soleh, amal yang baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba ya Allah, masih berurusan dengan riba, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah, hentikan dari riba ya Allah, ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Ya Allah, di antara mereka ya Allah, jika ada yang sering durhaka kepada orang tua mereka, jadikan malam ini malam tobat untuk berdamai dengan orang tua mereka. Kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, biarpun tidak niat menghadiri tempat ini, akan tapi mereka telah mendengar atau melihat perkumpulan ini, kami mohon sampaikan kepada mereka keberkahan itu, keberkahan majelis ini. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, jadikan mereka pulang ke rumah mereka semakin khusyuk, semakin kenal kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami ya, atau ya Allah di antara kami yang hadir atau yang menyaksikan, jika ada ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, dan jauhkan dari sebab terjerumus dalam zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Dan kami mohon jaga kami, jauhkan kami semua dari zina ya Allah. Ya Allah, zina yang hina ya Allah. Dan kami mohon jaga mata kami dari melihat yang haram. Mata kami ya Allah, sungguh ya Allah, jika Engkau ingin menghancurkan mata kami, sudah cukup dengan dosa-dosa mata ini Allah. Akan tapi kami mohon jangan Kau hancurkan mata kami, jaga mata kami dan ampuni dosa mata kami ya Allah. Mata kami yang sering melihat itu ya Allah, sering melihat keharaman ya Allah, melihat dosa ya Allah, melihat aurat ya Allah, melihat membangkitkan syahwat ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga, hanya Engkau yang bisa menghentikan ya Allah. Maka kami mohon jaga mata kami ya Allah. Siapapun dari kami ya Allah, mereka datang dari tempat yang berbeda-beda, ingin ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah, maka ya Allah kasih sayangilah dia itu ya Allah, mereka itu ya Allah, sehingga mereka tidak ingin melihat yang haram lagi ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian serta dendam ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum mereka, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ya Allah ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, yang sakit ya Allah, yang sakit ya Allah ampuni. Wabil khusus ibunda daripada Habib Bakar, berikan kesembuhan. Dan yang sakit dari kami semua berikan kesembuhan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami yang itu ya Allah, dosa kami yang itu ya Allah, dosa kami yang itu ya Allah, yang itu ya Allah, yang itu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, biarpun kami sembunyikan Engkau maha tahu ya Allah. Dosa kami yang itu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami takut menghadap-Mu di alam barzah ya. Kami takut menemui alam barzah dengan dosa itu. Kami takut di padang mahsyar dengan bawa dosa itu. Kami takut menyeberang siratal mustaqim dengan dosa itu ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami Allah.
dosa tetangga kami, dosa masyarakat kami, dosa kami semua ya Allah, ganti dengan amal yang baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah, ada hamba-Mu yang merasa terganggu dengan acara ini ya Allah, yang merasa terganggu dengan acara ini, kami mohon lembutkan hatinya, pilih dia ya Allah, di kedepan hari akan menjadi orang yang sangat senang dengan acara ini ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang lewat lalu sengsara ya Allah, mereka itu ya Allah. Dan kami mohon ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah. Saudara kami husnul khatimah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kami ingat anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah, jauhkan kami dari mutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris ya Allah, yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan gara-gara waris. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari mutus tali persaudaraan, jauhkan kami dari dosa kepada sesama kami ya Allah, dosa kepada orang tua kami ya Allah, ampuni orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Jika Engkau telah menolong kami ya Allah, tidak ada yang bisa mengganggu kami. Tapi jika Engkau tidak menolong kami, siapa yang bisa menolong kami ya Allah? Kami mohon berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai ada yang pulang dari tempat ini kecuali Kau kabul hajat mereka ya Allah. Kau ampuni dosa mereka ya Allah. Kau mudahkan urusan mereka ya Allah. Kau lapangkan rezeki mereka ya Allah. Kau angkat derajat mereka ya Allah. Kau hapus kesalahan mereka ya Allah. Kau sambung persilaturahmi mereka ya Allah. Kau hilangkan dengki mereka ya Allah. Kau hilangkan dendam di hati mereka ya Allah. Kau hilangkan benci di hati mereka ya Allah. Kau ganti dengan kasih sayang, cinta, keindahan, kelembutan. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati wada'ni iman, iman. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Surah Fatihah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam.